Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Hamuna dongan nahina holongan ni debata, horas madihita saluhutna. Horas. Pinuji madebata aman itu hatta Yesus Kristus, nasetoktong mangaramoti daging nakto dita. Di parmudu-mudu dongoluta sian ari tu ari, tiki tu tiki, di patudu hodo holong ni rohanai tu hita. Nuaeng neng bongotot tama minggu judika, topik Kristus do padang si tujuan. Pinuji ma guarna nabadiai. Hamu amanami inanami, dohot sude namarpungu di bagas tabe, tapahibul maroha doho pikirata lahohu puji ibana, marhite partangyangan onlineon, atong martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Maret de mahita siap buku ede nomor 27 ayat sada dohot ayat 2. Amen.
marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tu di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maahu ale di bata, jala parbadahon badakku dopak bangso na sodaulat roha, say palua maahu sian bawa si ulahon si pauto-oto dohot hajek kelon. Ay hodo debata haroroan ni hagugu oku, tongos ma hati uronmu dohot hati goranmu, akka na manugu ahu, pataru ahu tu dolok ni habadiaunmu, dohot tu ingananmu, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang para siroha na sumurung, namadok mauliate mahami tuho sian nasa rohanami, ala dilehon ho anakmu nasasadai tuhamatean humoko pami, asa unang mago na porsea di ibana, alay asa hangoluan nasa leleng-leleng na dinasida, tatak mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabi habadiaon dohot hati goran dihami, sayse sama dosa nami saluhut, ala ni pelean na sudenggan, na pinelehonon nai humoko pami. Say paeleng mapinggolmu tutangyang nami, jala asi maroham dihami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpuk dihita di pertangyang atas aderion, ima nadienet sian Filipi tulu ayat 4b saha tu 14 tajahama margati soring. Ay molo diri pudeba adong si pangasahononna di pardagingon da lam ahu manian. Tarsunat diari pawaluho doau nasian bangso Israel marga Benyamin halak Heber tubuh ni halak Heber halak parise mangihuton patiki. Garang dorohaku mangalele huriai, sohusurahan di hati goran nasian patik. Alai naung parutungan hiat diau harugiat doi, hujujur alani Kristusi. Saluhutna dotahe huetong harugian tumibakon hamuliaon ni panadaon di Kristus Yesus tuhaki, ala ibana husiakon saluhu nai, jala orbu horbu de huetong asa huomo Kristus. Asa di bagasan ibana au didapot, unang ma marhati goran sian patik, tung sian haporsiaon ni Kristus do, ima hati goran na sian debata, na marojahan di haporsiaon. Asa hutada ibana dohot hagogoon ni haheheon nai, ro di hasasaor tu aka haporsuhonna, dinagabe sa pangalaho ahu dohot ibana di hamamatenay. Ang giat saha tau tu haheheon na sian akka namate. Apala naung sanga hutakupi, manang naung gabe sundinggan, alay sehuyahido ang giat tartakup ahui, songon naung tinakup ni Kristus Jesusi ahu. Alea kadongan, dakura jumi diriku naung sun hutakupi. Oddo tahe, huhalupahon na dipudiku, huyahi akan na dijolo, dopak pandangido hupuspus, dopak upahamonangan nasian pajawon ni debata sian gijang di bagasan Kristus Jesusi. Ido sahatna, martua ma akan natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Maret de mahita sia buku edde nomor 200 walu sada ayat sada dohot ayat 4.
Matang yang mahita asiniro hama dihamudot dame nasian debata amata dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Saudara-saudara, firman Allah yang akan menjadi dasar khotbah pada ibadah keluarga atau pertengahan sektor saat ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal 43 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 21. Yesaya pasal 43 dimulai dari ayat ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mau menguatkan dan juga mau meneguhkan iman kita agar tetap menjadi iman yang tangguh dan menjadi iman yang mampu memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Dalam topiknya adalah Kristus adalah tujuan iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan atau yang disebut dengan suara kenabian yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan. Kita dapat bayangkan orang yang berada dalam pembuangan, orang yang sedang terpuruk, orang yang sedang lemah, tidak berdaya, tentu tidak semudah membalikkan tangan untuk meyakinkan, mengubah mereka, dan menyegarkan iman mereka agar tetap segar, agar tetap kuat dan sebagainya. Kita dapat bayangkan begitu lamanya, begitu dahsyatnya penderitaan yang mereka alami. Tentu sudah banyak yang meninggal pada waktu itu. Sudah banyak yang menghadap Tuhan. Generasi mereka, generasi yang baru, silih berganti akan datang. Tetapi kapan berakhir penderitaan? Kapan berakhir pergumulan itu? Saudara-saudara, dalam nas ini firman Tuhan melalui Yesaya mengingatkan mereka supaya janganlah ingat
apa yang terjadi, apa yang kau alami, baik suka maupun duka. Tetapi ingatlah bahwa semuanya itu akan berakhir. Semuanya itu akan diubah oleh Tuhan. Itulah pokok penekanan yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu bahwa semuanya akan berakhir. Duka itu akan diubah menjadi sukacita bagi mereka. Untuk itu jangan pernah ingat-ingat apa yang terjadi. Tetapi haruslah engkau ingat bahwa sekalipun engkau menderita, sekalipun kita bergumul, sekalipun kita menghadapi masalah, tetapi bukan berarti bahwa kemurahan kasih Tuhan tidak bersama-sama, tapi bahkan senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan akan mengubah itu dan mengganti itu dari suka menjadi sukacita, dari duka menjadi sukacita yang luar biasa, dari yang menangis menitikkan air mata menjadi tertawa, berbahagia, dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa Allah mampu mengubah segala pergumulan manusia. Tuhan akan senantiasa mengubah kehidupan manusia, dan itu walaupun itu adalah memang butuh proses. Kita harus menunggu bagaimana Tuhan akan memperbaharui setiap kehidupan kita dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudara, kalau bangsa Israel mengalami berbagai macam pergumulan, berbagai masalah ekonomi, politik, dan keamanan pada waktu itu, tetapi pada intinya kemurahan Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Nabi Yesaya berpesan, yaitu tetaplah percaya, tetaplah berpengharapan hanya kepada Tuhan saja, sebab Tuhanlah satu-satunya yang patut dipuji dan yang patut disembah. Dan hanya Tuhan yang mampu mengubah mereka, dan hanya Tuhan yang mampu membebaskan mereka dari belenggu cengkeraman orang Babel pada waktu itu, termasuk orang-orang Mesir pada waktu itu. Tuhan yang juga mempunyai kemutlakan yang dahsyat akan memberikan pengajaran kepada orang-orang yang menindas umatnya, umat pilihannya. Dan Tuhan akan senantiasa berpihak kepada mereka. Nah, untuk itu percayalah dan yakinkanlah dirimu, dan arahkanlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan saja, supaya engkau dapat bersukacita. Kalau katakan Allah adalah satu-satunya penebus, Israel sebagai saksi Tuhan tentu harus juga mengakui kelebihan Tuhan, bahwa kemurahan Tuhan memang sangat luar biasa dan senantiasa bersama-sama mereka. Mereka yang berada dalam pembuangan itu, Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Tuhan juga hadir melalui suara kenabian. Artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak akan pernah jauh, tetapi Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Artinya Tuhan tidak akan pernah membiarkan, menterlantarkan, dan juga menyengsarakan mereka. Mungkin di balik semua duka itu ada sukacita yang akan diberikan oleh Tuhan. Mungkin di balik penderitaan itu tentu ada hal-hal yang menarik untuk kita jadikan menjadi sebuah momen agar kita senantiasa tetap berseru hanya kepadanya saja. Sebuah momen untuk kita ingat, ternyata kasih Tuhan
senantiasa bersama-sama dengan kita. Segala kebutuhan mereka diperhatikan oleh Tuhan. Dan semua tanda-tanda kekuatan, kemahakuasaan Allah telah Tuhan perlihatkan kepada bangsa Israel, kepada bangsa umat pilihannya. Mesir yang begitu kuat, yang memang lengkap dengan persenjataan, tetapi toh juga takluk dan juga dihukum oleh Tuhan. Itu artinya bahwa kekuatan-kekuatan senjata dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allah, Sang Pencipta. Karena Tuhanlah pencipta alam semesta ini. Nah, tentu dalam hal itu yang telah dilakukan oleh Tuhan, tentu itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Ya, kita tidak semudah itu kita lupakan. Segala kebutuhan mereka dari perjalanan dari Mesir memasuki tanah Kanaan senantiasa diperhatikan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan, dan mereka tidak akan pernah merasa kekurangan. Semua dicukupkan, mana, burung, air, semua dicukupkan oleh Tuhan. Nah, tentu itu adalah salah satu bagian yang tidak mungkin bisa terlupakan oleh setiap insan, termasuk juga bangsa Israel. Nah, tentu hal-hal yang telah dilakukan oleh Tuhan itu juga menjadi suatu alat, menjadi kesaksian bagi kita. Ya. Kalau memang Tuhan mau memakai bangsa Israel menjadi saksinya di dunia ini, nah, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan itu bagian sesuatu integrasi yang untuk menjadi saksi kepada dunia, supaya melalui kesaksian-kesaksian yang telah dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel, itu juga menjadi alat Tuhan mau pakai mereka, bahwa Tuhan adalah Maha Kasih, Tuhan adalah Maha Dahsyat, Tuhan mampu mengubah, Tuhan mampu membentuk, dan yang tidak akan mungkin menjadi mungkin, ya, yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tetapi itu bisa dijadikan oleh Tuhan menjadi suatu kesaksian yang bisa membuat kita semakin lebih percaya lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, pada memasuki minggu-minggu Paskah ini, kita diingatkan oleh Tuhan. Nas ini mengingatkan kita bahwa kasih kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita, maka supaya kita jadikan menjadi suatu perenungan, agar kita juga menjadi saksi baginya untuk dunia ini. Kita harus bisa menjadi saksi karena apa yang kita dapatkan, kemurahan Tuhan, kesehatan, umur yang panjang, berkat-berkat yang melimpah, dan kita juga senantiasa dilindungi, dijaga. Itu juga bagian pemberian Tuhan yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun. Maka mari kita menjadi saksi hidup di dunia ini, supaya melalui kesaksian-kesaksian kita banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, akan datang kepada Tuhan. Kita harus mampu mengatakan, kita harus mampu menyampaikan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang patut disembah, Tuhan adalah satu-satunya yang harus kita puji, dan Tuhan adalah satu-satunya sebagai juru selamat. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Tuhan mampu mengubah, Tuhan mampu memperbaharui menjadi baru semuanya, dan Tuhan mampu mengubah menjadi indah pada waktunya. Nah, saudara-saudara, berbagai macam kita lalui. 2 tahun pandemi ini selalu berjalan. Tentu semuanya itu dapat kita lalui. Itu tidak menjadi alasan bagi kita bahwa kemurahan Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan tidak bertindak. Pandemi ini ternyata juga Tuhan bekerja. Tuhan juga ikut campur tangan, sehingga roh Tuhan berhikmat, memberikan hikmat kepada
para pejabat, pemerintah, kepada kita semua, supaya kita senantiasa bersama-sama bergandengan tangan. Bagaimana kita juga bisa turut ambil bagian, mengamankan dan menjaga agar pandemi ini secara berangsur-angsur menurun dan berhenti tanpa harus kita ketahui. Nah, di samping kita berdoa, tapi kita juga harus ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Di samping kita bertindak, tentu harus ada upaya-upaya yang harus kita kerjakan, sehingga kita akan bisa terhindar. Dan kita berharap ke depannya kita dapat beraktivitas sebagaimana sebelum datangnya pandemi ini. Pandemi bukan berarti kita harus menyerah, diam, mengurung diri. Pandemi ini tetapi harus kita hadapi, harus kita jalani dengan senantiasa tetap menjaga, memperhatikan rambu-rambu yang harus kita perhatikan, supaya kita juga tetap terhindar dari pandemi ini. Di samping bekerja, beraktivitas, kita juga dapat terhindar dari pandemi. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kita tentu merenungkan, kita juga harus betul-betul apakah kita sudah merasakan jamahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Apakah kita memang sudah sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita? Apa kita sudah sungguh-sungguh betul kita memang telah diperbaharui oleh Tuhan? Apa kita sudah memang betul-betul sungguh-sungguh berubah? Karena Tuhan setiap hari tetap selalu berubah. Jadi mari peristiwa-peristiwa masa lalu, mungkin berbagai macam peristiwa, ada masa lalu yang kita alami, suka maupun duka. Tetapi itu tidak selamanya. Pasti itu akan memotivasi, membangun kita ke arah yang lebih baik lagi. Topik kita adalah Kristus do pandang si tujuan. Kristus adalah tujuan iman kita. Jadi mari kita jangan memperhatikan sekitar kita, jangan kita berpengharapan di dunia ini, tetapi pandanglah ke depan, masa depan penuh dengan ceria. Pandangan orang-orang percaya ke depan akan menghasilkan sukacita yang lebih baik. Orang-orang yang senantiasa berpengharapan, itulah orang-orang yang akan senantiasa bersukacita. Karena orang-orang demikianlah orang yang bekerja terus dan bekerja dengan terus mencapai usaha hasil yang memuaskan. Tetapi orang-orang yang senantiasa berpengharapan di dunia ini, maka dia akan bersungut-sungut dan bersungut-sungut, lalu hasilnya menjadi nol, hidupnya pun akan terpuruk. Diberkatilah orang yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Mulyate mali Tuhan, pasupasu mahatam, nang marsaringar di bahasa rohanami, patau maham li Tuhan, la mangatusi lo merham, ajari kami Tuhan pargugui kami, asa tutusi koplas ni rohanami, asa marpakiribon na manguluh do pak jolo, ay ido si tujuan, halak na marpakiribon do pak jolo, do pako, jupang matutulas ni roha, alay molo marpakiribon di portibod do, humasusah do, manarita do, ungut-ungut do, gabe, makorhon sia-sia ma nguluna. Atong pos roham ni Tuhan, mahir turpokon,
Naing sosoamu hami asa ge muba ibaru ala ibaru doh oleh Tuhan. Atau mangulu mahami di bagaus habaruon marpakiribon na mangulu. Sesa dosa nami pasu-pasu hami asa sikoplas nur hami borginon. Mari tidak mu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Huhut ma papungu pilihan. Mandok meta ditangiang na pinano Tuhan Yesus tuhita ale amanami na diwana gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaumu sai saud malomo niroham di banung tangaon songon na diwana gijang lehon ma Tuhami sadaron hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa diduga namar dosa Tuhami unak kami tunggu panguncunan palua mahami sian pangago ay horo na punah harajaon dohot hagugun rodia sanga pon saliling-liling na. Amen. Sa didongani asin ni rohan itu ata Yesus Kristus do holong ni rohan di bata ama dohot parsora itu di perbadia matotong madon yang sudena. Amen. Amen. Horas madihita hamu kabang dokainang Tuhan ma totong madawani hita salutna.